murid yang sama-sama berjalan menuju ma'rifatullah itu, dia saling bisa nasihat menasihati, saling ingat mengingati, saling tukar pendapat dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-suhbatu aslun kabir bis suluk ila. Alhamdulillahilladzi amarana bi suhbatil akhyar wa mujanabati ahlil fisqi wal ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahimus sattar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin tiryakil aghyar wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-athhar, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini untuk menerima ilmu yang diberikan Allah kepada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu dapat kita amalkan bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsah wal arba'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-43 dari al-hikamil ataiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Yang artinya, janganlah kamu berteman, janganlah kamu bersahabat kepada orang yang tidak membangkitkan akan engkau oleh keadaan orang itu, dan tidak menunjukkan kepada engkau atas Allah oleh perkataannya. Janganlah engkau berkawan, bersahabat kepada orang yang tidak membangkitkan kepada engkau oleh keadaan orang itu, dan tidak menunjukkan akan engkau atas Allah oleh perkataan orang itu. Para muhibbin rahimakumullah, as-suhbatu aslun kabir bis suluk ilallahi ta'ala. Persahabatan, pertemanan itu merupakan pokok yang besar dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat bahwa perjalanan seseorang untuk makrifat kepada Allah itu perjalanan yang sangat jauh, Perjalanan seorang hamba untuk menjadi seorang hamba yang diridhai Allah, abdan mardiyah, itu merupakan perjalanan yang sangat jauh. Min alami sufla ila alamil ulia, perjalanannya itu dari alam yang rendah kepada alam yang tinggi.
perjalanan untuk menjadi seseorang yang ma'rifat kepada Allah itu adalah perjalanan dari satu alam ke alam yang lain, dari alam mulki wasyahadah kepada alam malakut. Jalannya sangat jauh untuk mencapai ma'rifat kepada Allah, untuk menjadi hamba yang diridai Allah. Itu memerlukan perjalanan yang sangat jauh. Dalam perjalanan itu banyak ditemui rintangan. Dalam perjalanan itu banyak ditemui godaan, bahkan jebakan yang membahayakan. Nah, oleh karena itu di dalam menjalani perjalanan itu diperlukan suhbah, diperlukan pertemanan, diperlukan persahabatan. Karena ini jalan yang sangat rawan yang akan kita lalui itu. Maksud dengan persahabatan itu bisa antara seorang murid dengan gurunya, atau bisa murid dengan murid. Itulah yang dimaksud dengan suhbah ini. Ya, para muhibbin rahimakumullah, karena banyaknya rintangan, halangan, godaan yang ditemui dalam perjalanan itu, maka seseorang ini selalu memerlukan petunjuk, memerlukan arahan, memerlukan bimbingan dari orang yang sudah pernah menjalani itu. Itu andai kata murid dengan gurunya. Nah, kalau murid dengan murid yang sama-sama berjalan menuju ma'rifatullah itu, dia saling bisa nasihat menasihati, saling ingat mengingati, saling tukar pendapat dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-suhbatu aslun kabir bis suluk ilallahi ta'ala. Persahabatan itu adalah merupakan pokok yang besar dalam suluk kepada Allah. Jadi amun kita hendak ma'rifat lawan Tuhan, mesti bakawan. Nah, bakawan atau beguru. Karena kada kawa sorangan. Arti kada kawa itu pil ghalib, pada umumnya kada kawa sorangan. Nah, di dalam persahabatan itu secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberi petunjuk kepada kita mengenai sahabat atau kawan yang kita cari untuk bersama-sama berjalan ini. Karena kada sembarang kawan yang bisa diajak untuk sama-sama berjalan. Nah, di dalam memilih kawan ini secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan petunjuk-petunjuk, dan secara khusus apa yang disampaikan oleh hikmah yang ke-43 tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamidil miski wa nafikhil kir. Fahamidul miski imma ay yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma ay yuhrika thiyabak aw an tajida rihan khabithah." Perumpamaan kawan yang saleh dan kawan yang jahat seperti orang yang membawa minyak wangi kasturi dan seperti orang yang meniup api, atau model kayak pandai itu, orang meniup api sedang mengulah lading, mengulah pisau. Orang yang membawa minyak wangi yang kita temani, kita bisa diberinya, bisa kita umpat nukar lawan inya, sakada-kadanya kita mencium harumnya.
Itulah perumpamaan kawan yang dicari untuk menuju jalan Allah ini. Kawan yang jahat itu seperti seorang pandai yang pekerjaannya meniup api, membuat pisau, pedang. Bisa-bisa baju kita terbakar karena apinya, atau sekadang-kadangnya kita mencium bau yang tidak nyaman. Artinya bersahabat dengan orang yang jahat itu kita ini bisa tertarik dengannya menjadi jahat. Nah, sekadang-kadangnya kita kada dapat manfaat apapun dari orang yang jahat ini. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran secara umum masalah persahabatan ini, pertemanan ini. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bi khairan razaqahu khalilan salihah in nasiya dzakkarah wa in dzakara a'anah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mana Allah menghendaki orang itu baik, orang ini dikehendaki Tuhan menjadi orang yang baik. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, Allah berikan dia seorang teman yang saleh. Allah berikan dia teman yang saleh, yang bila mana dia lupa, temannya itu bisa mengingatkan kepadanya. Dan bila dia ingat, temannya itu membantu, mendorong atasnya. Nah, ini masalah kawan. Apabila kita ini dikehendaki Allah memang dapat ma'rifat, kita dikehendaki Allah menjadi hamba yang diridainya, Allah akan mengutus kepada kita seorang manusia yang jadi kawan kita, yang saleh, yang bisa memberi kita arahan-arahan. Ini tanda alamat orang yang dikehendaki Allah khaira, baik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagi, min sa'adatil mar'i ayyakuna ikhwanuhu salihin. Termasuk keberuntungan seseorang bahwa adalah kawan-kawannya itu orang-orang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mesti artinya mencari kawan. Kada kawas saurangan, mesti mencari kawan. Kalau hendak mendekati Allah itu kawan yang bagus, kawan yang baik, kawan yang bisa memperhatikan kita, kawan yang bisa menegur mun kita salah, kawan yang bisa mendorong kita jika kita benar. Itu yang kita cari, kawan ini. Nah, dimaksudkan dengan kawan ini adalah lebih khusus daripada sekedar kawan biasa. Kita kada dilarang bekerja sama dengan orang Yahudi, kada dilarang bekerja sama dengan orang Nasrani, kada dilarang bekerja sama dengan orang-orang Majusi, bekerja sama dalam hal ilmu-ilmu keduniaan, bekerja sama dalam hal bisnis, kada dilarang. Kita nukar barang lawan Nasrani, jual tukar, nukar barang lawan Yahudi, jual tukar, itu kada jadi masalah. Yang dilarang itu adalah bersahabat. Jadi kita, andai kata ada orang Yahudi, Nasrani yang jadi partner bisnis kita, jual tukar, bawa bulik barang, unjuk duit, habis. Kada perlu kita duduk-duduk di wadahinya sambil makan bersama lawan inya. Nah, ini yang dimaksud bersahabat jadinya. Kain anak bini bawa ke rumahnya, inya berhilang kepada kita.
Ada pikiran-pikiran yang kada nyaman curhat lawan inya. Nah ini nang sudah melebihi daripada batas kerjasama usaha. Nabi kita bekerja sama orang Yahudi nukar beras, nukar apa. Tapi kalau urusan makan bersama, guring sakamar, saling bailang, nah itu nang jangan. Kita boleh makan bersama, kita boleh minum bersama, kita boleh guring bersama, tapi dengan orang-orang yang salihin, dengan orang-orang yang menaikkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, la tashab illa ahad rajulain, jangan kamu bersahabat kecuali salah satu dua. Pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an bi amri dinik fayanfa'uk, seseorang yang kamu belajar daripadanya sesuatu urusan agama engkau, maka dia bisa memberi manfaat kepada engkau. Kalau kita hendak bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang kita bisa belajar dengannya urusan agama. Satu itu. Yang kedua, aw rajulun tu'allimuhu syai'an bi amri dini fayaqbalu minka, atau yang kita sahabati ini orang yang belajar kepada kita dalam urusan agama dan dia bisa menerima dari kita. Wasalis, yang ketiga, fahrub minhu, larilah engkau daripadanya. Lain pada itu lari. Ayo kita akrab lawan orang, semobil, makan sama-sama, guring sama-sama. Tapi orang ini antara dua, kita belajar lawan inya urusan agama, atau inya melajari kita urusan agama. Lain pada itu fahrub, lari, jangan bersahabat. Karena itu kadang membantu kita untuk menjadi seorang hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gambaran tentang mencari sahabat secara umum yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa perkataan ulama tadi. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-43 ini, Imam Ahmad Ibnu Athaillah secara khusus lagi, secara khusus, bukan hanya sekedar saleh orang yang jadi kawan kita, tapi lebih dari saleh kalaunya ada. Bukan hanya orang yang ahli ibadat kawan kita, tapi yang lebih dari sekedar ahli ibadat yang jadi sahabat kita nih. Bukan hanya orang alim yang jadi sahabat kita, tapi lebih dari sekedar alim. Ishab man yunhiduka haluhu, temanilah orang yang membangkitkan akan engkau oleh keadaan orang itu. Artinya apa? Keadaan orang itu sudah membangkitkan kita untuk mendekat kepada Allah. Hanya keadaannya. Nang kayak apa? Keadaan orang yang bisa membangkitkan kita kepada Allah, nang kita ulah sahabat ini. Alladzi yunhiduka haluhu man idza ra'aitahu zakartallah. Hendaknya orang yang kita ulah sahabat ini orang yang begitu kita lihat dia sudah ingat kita kepada Allah. Nah, ini lebih dari sekedar salih, lebih dari sekedar alim. Baluman lagi sidin bapandir, hanya kita melihat sidin kita sudah ingat kepada Allah. Nah, kalau ada orang kayak itu yang kita pegang, yang kita ulah sahabat. Beluman lagi sidin bagara, beluman lagi sidin baucap, belum sidin lagi bebuncilak mata, hanya kita melihat sidin hati kita sudah ingat kepada Allah.
Nah, ini ngarannya keadaan sidin itu membangkitkan kita. Wa idza kunta fi halati raghbatid dunya falamma ra'aitahu wa jalastahu ragibta fil akhirah. Apabila engkau dalam keadaan cinta dunia, nah, kita ini cinta kepada dunia. Begitu kita lihat orang itu, begitu kita duduk bersama-sama orang itu, kita cinta kepada akhirat. Kita ini orang ahli usaha, orang dunia. Begitu kita melihat sidin itu, duduk dengan sidin, pikiran kita ini kada lagi dunia, pikiran mati, pikiran akhirat. Nah, kalau ada orang macam itu yang perlu dikawani artinya. Wa idza kunta fi halatil kasali 'anil ibadah falamma ra'aitahu wa jalastahu nashitta fil ibadah. Bila mana kita sedang malas beribadah, ulir beribadah, begitu melihat sidin, duduk bersama sidin, bangkit untuk ibadah. Hanyar duduk, hanyar melihat, hati kita sudah hendak giat beribadah. Wa idza kunta fi halatil ma'siyah falamma ra'aitahu wa jalastahu nadimta 'alaiha wa azamta 'ala taubah. Bila engkau dalam keadaan maksiat, manakala engkau melihat dia, engkau sekedudukan dengan dia, engkau menyesal atas maksiat itu dan engkau membulatkan hati untuk tobat. Nah, ini orang nang alladzi yunhiduka haluhu ngarannya. Ini orang yang bisa membangkitkan kepada kita oleh keadaannya. Nah, orang ini nang kita ulah kawan untuk berjalan menuju makrifat kepada Allah. Lakas sampainya. Ini ahli orangnya. Belum berpandir, kita sudah jalan. Nah, jadi bukan hanya sekedar orang saleh, bukan hanya sekedar ulama, bukan hanya sekedar orang ahli ibadah, tapi lebih dari itu. Namun ada itu yang kita ulah kawan kita untuk menjalani jalan Allah ini. Namun kita makan sama-sama lawan orang nangka itu guring sama-sama, kasana kemari sama-sama, bah itu luar biasa bagi kita, satu keuntungan yang sangat besar. Fasuhbatu man hadhihi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'munah mahmudatul aqibah jalibatun likulli faidatin duniyawiyatin wa diniyah. Bersahabat kepada orang seperti tadi, walaupun orang itu kada banyak ibadah, orangnya kada apa ibadah kada, orangnya kada penyembah yang banyak kada, tapi bila kita melihat sidin itu, kita ini ingat akhirat. Itu lebih baik dikawani daripada orang yang banyak beribadah tapi kada memberikan apa-apa kepada hati kita. Orangnya berwirid kada, puasa sunat kada puasa sunat, sembahyang sunat kada banyak, tapi bila kita betatai sidin itu duduk, kenapa kita benci lawan dunia, kita suka akhirat. Bila kita melihat sidin, ingat kita kepada Allah. Nah, itu yang dicari. Jadi bersahabat dengan orang seperti itu, walaupun orang itu sedikit ibadahnya, makmunatun aman. Nah, terpuji akibatnya. Dan ini menarik kepada faidah-faidah dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair?" Ujar Ibnu Abbas, ini sepupu sekali lawan Nabi kita. Apa jua kawan kami ini yang baik? Nang kami kawan itu siapa nang baik, wahai Rasulullah? Lalu ujar Nabi kita menjawab, man zakkarakum billahi ru'yatuhu
wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati ilmuhu. Kawan yang baik itu, ujar Nabi kita, adalah orang yang mengingatkan akan kamu dengan Allah melihatnya. Nah, kita melihat orang itu, ingat lawan Allah, itu kawan yang paling baik. Yang tutur katanya menambah ilmu kamu, dan ilmunya itu mengingatkan kamu dengan akhirat. Nah, itu ujar Nabi kawan yang baik. Nah, jadi kita amun terdapat ada orang di mana-manakah, terdapat ada manusia yang kita patuh kanang kadakah, terdapat kita melihat orang itu, kenapa hati kita ingat lawan Allah, benci kepada dunia. Betatai duduk orang itu, pikiran kita nih ibadat saja hendaknya, kada pikir lagi urusan dunia. Nah, orang seperti itu jangan dilepas lagi, ikuti orang itu. Walaupun kada patuh, patuhi. Bila kada akrab, akrabi. Karena ini orang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fa iza ta'adzarta bi suhbati man hadhihi haluhu linudratihi bi hadzal zaman, apabila engkau kada kawa bersahabat dengan orang seperti ini, karena orang ini jarang ada di masa sekarang, fashab man fawqaka fiddin wal ilmi wal ma'rifah. Orang macam tadi kada taulihi kita mencari, kada dapat mencari, kawanilah orang nang di atas engkau agamanya, di atas engkau ilmunya, di atas engkau ma'rifatnya. Nah, itu minimal artinya. Cari kawan nang ibadahnya tak banyak pada kita, ilmunya tak alim pada kita, ma'rifatnya lebih luas inya daripada kita. Itu yang minimalnya nang dicari. Kawan kita nang bisa mendorong kita, maimbaji kita, menolong kita untuk mencapai tingkatan hamba yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-44. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.